Pemirsa, kita saat ini bergabung langsung di lokasi tempat Kongres atau KLB PSSI berlangsung untuk tahun 2023. Di mana informasi awal kami mendapatkan informasinya bahwa Menteri BUMN Erick Thohir terpilih menjadi Ketua Umum PSSI. Namun belum ada informasi resmi yang dikeluarkan oleh pihak dari PSSI karena saat ini pun proses pemungutan suara untuk memilih Wakil Ketua Umum dan juga exco lainnya masih terus berlangsung di lokasi tempat KLB berlangsung. Tadi juga rekan kami di lokasi sempat mewawancarai salah satu calon ketua yang tidak terpilih, yakni Lanyala Mataliti yang juga merupakan mantan petinggi PSSI. Dan dari dialah kami mendapatkan informasi bahwa untuk Ketua Umum PSSI tahun 2023 yang terpilih adalah Erick Thohir yang akan memimpin induk sepak bola nasional selama 4 tahun ke depan atau dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2027. Dan kita saksikan ini adalah situasi terkini di salah satu hotel di Jakarta tempat lokasi KLB PSSI berlangsung. Adapun untuk pemungutan suara yang dilakukan oleh voters dilakukan secara tertutup. Wartawan tidak bisa melihat langsung bagaimana proses pemungutan suara berlangsung dengan alasan tertentu yang belum juga dijelaskan oleh pihak dari PSSI. Kita saksikan situasi di lokasi saat ini sedang berlangsung dan nampaknya proses pemungutan suara untuk Wakil Ketua Umum PSSI dan juga exco lainnya sedang berlangsung sehingga awak media masih menunggu di depan untuk dapat mendapatkan informasi resmi terkait dengan siapa-siapa saja yang terpilih menjadi pimpinan baru di PSSI. Ada 86 voters yang memilih atau memberikan suaranya dalam Kongres pemilihan ketua baru di KLB PSSI ini, di mana KLB sudah dimulai informasinya sejak pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Artinya sudah hampir 4 jam proses pemungutan suara berlangsung dan informasi yang kami dapatkan baru ketua umum yang terpilih, yakni Menteri BUMN Erick Thohir. Pemirsa, Lanyala ini informasinya mendapatkan 24 suara, sementara Erick Thohir mendapatkan 64 suara. Kami ralat sekali lagi, maksud kami Lanyala Mataliti mendapatkan 22 suara, sementara Erick Thohir mendapatkan 64 suara. Kita saksikan sejumlah tokoh sudah berada di lokasi. Ini dia Erick Thohir yang merupakan Ketua Umum PSSI yang baru. Ini situasi sesaat sebelum pemungutan suara dilakukan. Tadi kita lihat Erick Thohir, ada juga ini Lanyala Mataliti yang tadi saat tiba di lokasi Kongres untuk dapat kembali mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PSSI. Namun Lanyala Mataliti sudah meninggalkan lokasi Kongres setelah dinyatakan kalah dari Erick Thohir. 22 suara untuk Lanyala, sementara 64 suara untuk Erick Thohir yang secara langsung menyatakan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI yang baru. Dan ini juga kita saksikan ada Ketua Umum PSSI sebelumnya, yakni Emirawan. Gambar yang Anda saksikan saat ini, pemirsa, ini merupakan situasi sesaat sebelum Kongres dimulai atau sebelum pemungutan suara dimulai, di mana tiap-tiap calon ketua yang mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PSSI tiba di lokasi. Sekali lagi kita saksikan ada Erick Thohir di sana yang mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PSSI dan dinyatakan terpilih dalam Kongres, meskipun belum ada konferensi pers resmi
dari PSSI terkait dengan kemenangan Erick Thohir menjadi Ketua Umum PSSI. Hal ini dikarenakan nampaknya proses pemungutan suara juga masih berlangsung untuk memilih Wakil Ketua Umum dan juga Exco PSSI lainnya yang akan mengemban tugas di puncak pimpinan PSSI untuk tahun 2023 hingga tahun 2027. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Momentum yang paling ditunggu oleh seluruh rakyat bisa masyarakat Papua adalah hari ini. KLB PSSI segera dilaksanakan demi kebaikan dan perbaikan seluruh elemen sepak bola. Dan sudah tersebar juga pemirsa informasi bahwa terpilihnya Erick Thohir ini menjadi Ketua Umum PSSI untuk periode 2023 sampai dengan 2027, di mana Erick Thohir bertarung memperebutkan PSSI 1 atau puncak tertinggi di PSSI bersama dengan calon lainnya, yakni ada Lanyala Mataliti, Doni Setiabudi, dan juga Arief Wicaksono yang maju. Ada satu kandidat lainnya, yakni Ferry Jemi Francis yang akhirnya mengundurkan diri, sehingga ada 4 calon ketua umum PSSI yang mencalonkan diri dan sudah dimenangkan oleh Erick Thohir. Pandemi COVID-19. Saya terima kasih sudah berkesempatan berada, bergaul, bersahabat dengan seluruh praktisi sepak bola nasional. Tadi juga kita saksikan ada sambutan yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI sebelumnya yang merupakan Muhammad Iryawan atau Iwan Bule. Ia dalam pidatonya mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen yang sudah membantu dalam kepengurusan PSSI selama ia menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Acara KLB juga dihadiri oleh Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Zainuddin Amali, yang juga tadi dibuka dengan simbolis pemukulan gong, didampingi langsung oleh Ketua Umum PSSI sebelumnya yakni Muhammad Iryawan. Selain Erick Thohir yang sudah terpilih sebagai Ketua Umum PSSI, pemirsa, sebelumnya ada 3 lainnya yang mencalonkan diri, yakni ada Lanyala Mataliti, kemudian juga ada Arief Putra Wicaksono dan juga Doni Setiabudi, dan 1 nama yakni Ferry Jemi Francis yang mengundurkan diri 1 hari sebelum KLB dilakukan atau sebelum pemungutan suara dilakukan. Erick Thohir mendapatkan suara lebih banyak dibandingkan dengan calon lainnya. Dan tentunya ini menunjukkan bahwa Erick Thohir menjadi Ketua Umum PSSI. Terima kasih kepada teman-teman para wartawan semua, media yang terus membantu. Kita lihat ini merupakan statement yang diberikan oleh Ketua Umum PSSI sebelumnya, Muhammad Iryawan. Kepada Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan, dan selanjutnya sampai dengan tanggal 16 Februari prosesi Purnawirawan Dr. Andes Haji Muhammad Iryawan SH MMMH turut mengundang KLB PSSI ini merupakan KLB yang bermuara atau bermula disuarakan oleh sejumlah anggota PSSI sebagai buntut dari tragedi Kanjuruhan. Sehingga dengan adanya Kongres luar biasa memilih pimpinan baru di puncak kepemimpinan PSSI diharapkan bisa memberikan perubahan. Adapun untuk
pemungutan suara. Tadi kami mendapatkan informasi dari rekan kami yang berada di lapangan bahwa prosesnya dilakukan secara tertutup, tidak terbuka sehingga para wartawan tidak diperkenankan untuk berada di lokasi pemungutan suara. Meskipun demikian, informasi yang kami dapatkan, Erick Thohir dipastikan sudah memenangkan pemungutan suara dan terpilih sebagai Ketua Umum PSSI. Adapun alasan mengapa pemungutan suara ini dilakukan tertutup, menurut rekan kami tadi ini mengikuti dari pemilihan yang dilakukan di periode sebelumnya yang juga dilakukan tertutup. Itu merupakan alasan yang dilontarkan PSSI yang disampaikan oleh rekan kami yang berada di lapangan, yakni Sarah Ruhendi. Meskipun demikian, tadi juga dikatakan bahwa PSSI menjamin bahwa proses pemungutan suara yang dilakukan dalam Kongres PSSI di tahun ini atau KLB PSSI tahun 2023 tetap berlangsung sesuai dengan aturan karena diawasi langsung oleh FIFA. Ini kita saksikan pemirsa, Erick Thohir pada saat tiba di lokasi pemungutan suara. Inilah situasinya sesaat sebelum pemungutan suara dilakukan. Ketika Erick Thohir tiba, langsung disambut oleh awak media. Tidak begitu banyak statement yang diberikan oleh Erick Thohir pada saat tiba. Ia langsung masuk ke dalam ruangan di ballroom sebuah hotel di Jakarta. Kemudian mengikuti prosesi pemilihan yang dilakukan, di mana voters merupakan 86 anggota dari PSSI. Selebihnya pemirsa, selain memilih pimpinan di PSSI, setidaknya terdapat 13 agenda yang terjadwal dalam kegiatan KLB PSSI hari ini yang sudah dimulai sejak tadi pagi sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Selain pembukaan, ada juga pernyataan bahwa Kongres telah sesuai dengan statuta PSSI. Penyampaian tata tertib Kongres luar biasa pemilihan juga disampaikan pada saat Kongres ini dibuka. Kemudian juga ada prosesi serah terima pimpinan sidang dari Ketua Umum PSSI kepada Komite Pemilihan. Dalam Kongres juga disampaikan tata cara pemilihan yang dilakukan, yakni dimulai dari pemilihan Ketua Umum PSSI. Dilanjutkan pemilihan Wakil Ketua Umum PSSI, kemudian dilanjutkan kembali dengan pemilihan anggota Komite Eksekutif atau EXCO PSSI. Setelah seluruh pimpinan dari PSSI ini terpilih, barulah nanti akan ada pidato dari Ketua Umum PSSI terpilih untuk periode 2023-2027 yang dalam hal ini terkonfirmasi adalah Erick Thohir. Namun hingga kini kami masih menunggu terkait dengan pidato Ketua Umum PSSI yang baru tersebut, yang jika masih belum dibacakan pidatonya, artinya proses dari pemungutan suara untuk posisi lainnya, yakni Wakil Ketua Umum PSSI dan juga anggota Komite Eksekutif PSSI juga masih berlangsung. Kita akan nantikan, karena pemilihan ini merupakan pemilihan yang tertutup, tidak bisa diliput langsung oleh awak media yang masih menantikan pengumuman resmi yang seharusnya akan diumumkan langsung oleh atau diberikan pernyataan langsung oleh Ketua Umum PSSI yang terpilih untuk periode 2023-2027. Dr. Andes Haji Muhammad Iriawan, SH, MMMH, turut mengundang untuk bergabung Ketua Umum KONI Pusat, Bapak Legend TNI Purnawirawan.
Dengan bunyikannya gong, maka dengan resmi Ya, ini pada saat prosesi pembukaan Kongres, ada Menpora Zainuddin Amali membuka dengan memukul gong didampingi oleh Ketua Umum PSSI sebelumnya yakni Muhammad Iryawan. Terima kasih kepada teman-teman para wartawan semua, media yang terus membantu dan mendukung saya sampai kongres ini berakhir. Kepada Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan dan selanjutnya sampai dengan Pemirsa, tanggal 16 Februari proses dari pemungutan suara untuk memilih Wakil Ketua Umum dan juga Exco PSSI masih berlangsung setelah sebelumnya Erick Thohir diumumkan atau disampaikan terpilih sebagai Ketua Umum PSSI yang baru. Adapun ke-86 voters yang berhak memilih ketua dari PSSI ini merupakan delegasi yang diberi mandat oleh sejumlah kelompok, yakni mulai dari Asosiasi PSSI Provinsi, Direktur Utama Liga 1, Liga 2, dan Ketua Umum Klub Liga 3. Proses pemilihannya, mekanisme pemilihan anggota Exco PSSI di KLB PSSI juga dilakukan secara terpisah. Untuk jabatan calon ketua umum akan dipilih sendiri, begitupun juga calon waketum dan juga anggota Exco PSSI juga dipilih sendiri, sehingga prosesnya masih berlangsung. tanggal 16 Februari prosesi Untuk dinyatakan terpilih, para calon harus mendapatkan suara 50% plus 1 dari total pemilik suara yang hadir. Dan kita ketahui bahwa Erick Thohir mendapatkan suara lebih banyak dibandingkan dengan 4 calon lainnya, termasuk Lanyala Mataliti yang merupakan mantan Ketua Umum PSSI juga. dengan bunyikannya gong, maka dengan resmi PSSI Sebagai tambahan informasi pemirsa, KLB PSSI yang sudah digelar pada hari ini atau yang sedang berlangsung pada hari ini di bulan Februari 2023 seharusnya digelar pada November 2023 mendatang. Namun karena tragedi Kanjuruhan ini menjadi awal mula yang memaksa PSSI untuk mempercepat agenda ini menyusul rekomendasi dari Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGIPF selanjutnya yang mengusulkan bahwa PSSI harus segera mungkin untuk menggelar Kongres luar biasa. Purnawirawan Dr. Andes Haji Muhammad Iryawan SH MMMH turut mengundang untuk bergabung Ketua Umum KONI Pusat, Bapak Legend TNI Purnawirawan. Dengan bunyikannya gong, maka dengan resmi PSSI Terima kasih kepada teman-teman para wartawan semua, media yang terus membantu dan mendukung saya sampai kongres ini berakhir. kepada Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan dan selanjutnya sampai dengan tanggal 16 Februari
prosesi. Purnawirawan Dr. Andes Haji Muhammad Iriawan SHMMMH turut mengundang untuk bergabung Ketua Umum KONI Pusat Bapak Letjen TNI Purnawirawan. Pemirsa, usai jeda pada Wara Breaking News Metro TV masih akan segera kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami.